Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa ketik juga trainer Amir Faisal, tetapi di Facebook. Baik teman sekalian, kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang yang bertema tips dan cara menjadi jenius bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kemarin, kita sudah pelajari prinsip-prinsip dari sang jenius dunia Albert Einstein. Ya, ada 10 prinsip di sana. Nah, saatnya hari ini kita akan bicara, ya, seandainya kita serius pengen benar-benar jadi orang jenius, kira-kira berapa jam terbang yang dibutuhkan? Ya, ini pertanyaannya. Kita akan jawab pertanyaan ini dari sebuah riset yang dilakukan oleh Malcolm Gladwell. Jadi Malcolm Gladwell sudah pernah meriset puluhan orang-orang yang ya, jadi orang hebat ya, pokoknya semuanya serba ya. Beliau telah meriset orang-orang itu, orang-orang hebat, para penemu, para seniman, sutradara, pemain film, kemudian juga ahli masak, chef, dan seterusnya. Dan diperoleh kesimpulan bahwa orang-orang itu mendapat kemampuan terbaiknya itu sesudah melampaui 10.000 jam terbang. Sekali lagi, mereka semuanya telah melampaui keahliannya itu setelah melampaui 10.000 jam terbang. Nah, ini sesuai dengan prinsip Albert Einstein kemarin. Jadi semua orang bisa menjadi jenius. Ya, jadi semua orang bisa menjadi jenius asal orang itu telah melampaui 10.000 jam terbang. Jadi setelah melakukan riset, maka Gladwell mengatakan seperti ini, yang saya terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa latihan adalah inti dari kejeniusan. Jadi gagasan bahwa 10.000 jam pelatihan yang dipandu dengan tepat akan menghasilkan angka ajaib 10.000 itu. Dan seseorang akan mendapatkan keajaibannya. Ini kata Gladwell. Teman sekalian, di dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, ada sebuah presuposisi. Presuposisi itu adalah gabungan antara pre dan supposition. Yaitu pre adalah pra, supposition adalah, suppose anggapan. Jadi di dalam NLP itu ada presuposisi, suposisi atau praanggapan yang jumlahnya ada belasan ya, bahkan ada tambahan lagi mencapai lebih dari 20. Jadi presuposisi itu adalah sebuah prinsip-prinsip hidup. Sebuah prinsip hidup tapi sifatnya pragmatis ya, dari hasil pengalaman hidup mereka sendiri. Jadi termasuk kemarin prinsip-prinsip dari Einstein itu pun juga sebenarnya sebuah presupposition. Artinya prinsip-prinsip itu didapatkan dari pengalaman hidupnya sendiri, yang dialaminya sendiri. Nah, di dalam NLP itu ada belasan hingga sampai 20 lebih presupposition, yang diantaranya adalah yang relevan dengan apa yang kita kaji hari ini adalah bunyinya, orang mempunyai segala sumber dalam diri mereka
yang mereka butuhkan. Ini presuposisi yang pertama yang diyakini dalam NLP ya. Jadi sebenarnya kita sendiri sudah mempunyai sumber ya untuk menjadi jenius. Ini intinya seperti itu. Sebenarnya ada. Ya. Kemudian yang kedua, presuposisi yang berikutnya adalah setiap orang sudah berfungsi secara sempurna. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita berupa pikiran, perasaan, hati, dan fisik itu sebenarnya sudah berfungsi secara sempurna. Jadi masalahnya adalah, jadi pendidikan, pelatihan itu adalah gunanya untuk memfungsikan semua tadi 4 komponen tadi, pikiran, ya, pola pikir, mindset, perasaan, kemudian hati dan tubuh. Gunanya supaya itu berfungsi dengan sempurna. Nah, inilah jadi prinsip-prinsip inilah yang yang ternyata match ya dengan presuposisi yang ada di dalam NLP. Oke teman sekalian, jadi Gardner sendiri mensyaratkan ya dalam 10.000 jam terbang tadi itu ya, itu tidak bisa begitu saja otomatis kalau orang itu terus-menerus melakukan satu pekerjaannya sampai 10.000 jam terbang, otomatis dia menjadi seorang jenius ya. Ya itu tidak serta-merta ya. Tetapi ada syarat. Yang pertama adalah mereka memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk meraih 10.000 jam terbang itu. Jadi ada pelatihannya yang betul-betul terprogram dan disiplin tinggi. Saya pernah menghitung ketika ditanya, saya menghitung, jadi seandainya 10.000 jam terbang itu ingin kita selesaikan dalam tempo 10 tahun, seperti itu ya, misalnya 10 tahun ya, agak nyantai nih ya 10 tahun, maka berarti Anda setiap hari sekitar 2,5 sampai 3 jam melatih skill Anda, apapun skill itu ya. Jadi per hari hanya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Tetapi kalau Anda ingin memiliki kinerja ya, ingin memiliki capaian yang lebih cepat gitu ya, 10.000 jam terbang itu Anda bisa lakukan 5 tahun ya, hanya 5 tahun. Jadi tidak lama 5 tahun itu. Artinya 5 tahun itu kalau Anda melatihnya mulai dari sejak kuliah gitu ya, nanti Anda belum sampai Anda lulus ketika ya lulus S2 lah, itu Anda betul-betul sudah menjadi seorang jenius di bidang Anda ya. Jadi kalau Anda ingin meraih 10.000 jam terbang itu selama 5 tahun, maka per hari Anda harus melatih skill Anda itu minimal setiap hari 5,5 jam. Oke ya. Jadi tidak ada dibilang intelektual saja. Anda ingin jadi seorang koki yang jenius ya, seorang chef yang jenius, sama saja. Berarti Anda setiap hari melatih terus keahlian Anda, belajar, melatih setiap hari 5,5 jam. Nah, teman sekalian, sebuah lembaga training kelas dunia ya, ini Gordon Training International namanya. Dia sudah memulai melatih para jenius ini sejak tahun 70-an. Jadi lembaga itu usianya sudah 50-an tahun lebih ya. Dan lembaga itu menemukan apa yang dinamakan sebagai the 4 stages of learning. Jadi ada 4 tahap ketika seseorang melakukan pelatihan. Dan 4 tahap ini sifatnya alamiah ya, yang terjadi bagi siapa saja sebenarnya. Jadi andaikan tidak dilatih pun secara khusus, itu setiap orang sebenarnya mengalami 4 tahap ini ya, 4 stage ini 4 tahap. Semua orang. Hanya saja di dalam pelatihan kejeniusan ini dilatih secara khusus, diprogram secara khusus. Ya, jadi menurut Gordon Training ini ada 4 tahap. Jadi tahap yang pertama, setiap orang itu pasti mengalami apa yang namanya unconscious incompetence. Ya. Apa itu unconscious incompetence? Unconscious incompetence adalah ketidakkompetenan ya, tidak sekedar kemampuan ya, ketidakkompetenan ya, dan dia tidak sadar bahwa dia tidak kompeten. Nah ini
karena Albert Einstein kemarin menggunakan contoh bahwa hidup ini seperti mengayuh sepeda gitu ya, maka saya menggunakan contoh juga orang naik sepeda, ya, orang naik sepeda. Jadi kata Einstein adalah hidup ini seperti mengayuh sepeda. Jangan berhenti mengayuh supaya Anda tetap seimbang. Jadi contohnya seorang yang unconscious incompetent ini ya, contohnya ini anak-anak atau bayi ya, atau bayi. Jadi bayi kira-kira usia di bawah 1 tahun gitu ya. Itu tentu dia masih incompetent bahwa dalam hidup ini dibutuhkan sebuah skill naik sepeda, ya, karena dia belum ngeh tentang keterampilan naik sepeda. Nah, nanti ketika dia sudah mulai bisa jalan, ya, mulai bisa berdiri gitu, kemudian dia mulai mendekatin sepeda milik kakaknya, ya. Nah, mulai mendekatin, dia mulai mendorong-dorong seperti itu ya, kemudian dia minta naik seperti itu. Nah, saat itulah dia sudah levelnya mulai naik, ya, levelnya naik, dia sudah menjadi kompeten, dia menjadi conscious ya, tapi tetap belum kompeten ya, sudah conscious, dia sudah sadar ya, melihat kakak-kakaknya, melihat temannya ya, dia melihat temannya yang lebih tua gitu ya, menaiki sepeda, dia menjadi conscious, dia mulai sadar, oh ternyata di dunia ini ada sebuah skill yang namanya naik sepeda. Nah, pada saat itulah dia mulai mencoba-coba ingin naik sepeda. Nah, pada saat itulah dia sudah pada level state atau state yang kedua, yaitu conscious incompetent. Jadi dia sudah conscious, dia sudah sadar bahwa butuh sebuah skill namanya naik sepeda, tapi dia masih incompetent. Nah, kemudian karena dia sudah sadar, maka dia mau diajak berlatih. Ya, dia mulai berlatih dengan sepeda yang dari roda kecilnya 2 itu ya, di belakang itu ya, ada tambahan roda kecil itu, dia mulai melatih. Nah, ini kalau zaman sekarang sudah enak, jadi latihan naik sepeda itu ada tahapnya, ada alatnya yang dia tahap demi tahap lebih mudah. Zaman saya dulu nggak ada. Jadi ketika latihan naik sepeda dulu pakai sepeda besar itu ya, punya ayah saya. Dan risikonya dulu juga jatuh gitu. Jatuh, dan dulu ketika saya sering jatuh itu dan kadang-kadang sakit sekali, dimotivasi sama kakak saya. Nanti kalau kamu sudah jatuh dan sakit sekali dan sampai berdarah, maka artinya nanti kamu sebentar lagi bisa. Nah, itu karena saya sudah dimotivasi seperti itu, betul saya terjatuh. Ketika mau masuk gang, ketika nabrak dari gapuranya itu, ada gapura di situ, saya tabrak dan sakit sekali ya, hampir pingsan saya. Tapi betul besoknya saya betul-betul bisa naik sepeda. Nah, ketika kita sudah bisa naik sepeda ya, kita sudah pada level yang ketiga, yaitu conscious competent. Nah, conscious competent jadi sudah sadar bahwa kita perlu punya skill naik sepeda, dan kita sudah kompeten, sudah bisa. Nah, karena kita sudah kompeten, biasanya begitu kita bisa naik sepeda, wah kita nggak berhenti berlatih setiap hari. Wah, kita gembira sekali, setiap pulang sekolah langsung kita ambil sepeda ayah itu, kita langsung pakai putar-putar sampai sore itu ya. Nah, karena proses latihan itu ya, yang terus-menerus itu, akhirnya betul-betul sampai betul-betul jago naik sepeda ya. Nah, karena saya jago naik sepeda, kita lihat ya, anak-anak itu di lapangan atau di taman, dia tidak puas hanya dengan naik sepeda biasa, tapi dia membuat tanjakan, bahkan dia membuat jumping ya. Nah, sekarang kan banyak kan tempat-tempat di taman-taman kan ada tempat naik sepeda dengan skill-skill yang tinggi kan. Nah, akhirnya anak-anak itu dia mencoba skill yang jumping dan seterusnya. Nah, pada saat seperti itu, saat dia sudah jago, sudah jenius itu ya, maka saat itulah dia dikatakan sebagai sudah memiliki unconscious competent. Jadi sekarang, dulu awalnya unconscious tapi incompetent ya, dia nggak sadar bahwa hidup ini butuh skill naik sepeda. Sekarang kebalikannya, dia sudah begitu tinggi ke skillnya, tapi sudah nggak nyadar lagi. Jadi sekarang dia sudah tidak mikir lagi gimana caranya naik sepeda ya.
Seperti juga para jenius-jenius itu, semua orang memuji mereka, tapi dia sendiri melakukan enak saja, sudah nggak sadar, sudah otomatis ya, sudah automatically semua yang dilakukan oleh para jenius itu sangat hebat, mengundang decak kagum, tapi yang bersangkutan sendiri sudah nggak nyadar. Itulah yang disebut sebagai unconscious competence. Oleh karena itu teman sekalian, sebagai penutup, saya sampaikan kepada Anda, mulai hari ini milikilah prinsip seperti yang dimiliki oleh Einstein, bahwa semua orang bisa menjadi jenius. Tapi tidak serta-merta begitu saja, tapi terus Anda latih ya, bertahap tadi, silahkan Anda pilih, Anda latih sampai bisa melampaui minimal 10.000 jam terbang. Anda bisa memilih untuk bisa meraih 10.000 jam terbang itu apakah 5 tahun, kalau 5 tahun berarti Anda setiap hari melatihnya 5,5 jam. Ya, 5,5 jam tanpa terasa nanti Anda melatih dengan serius, terstruktur, nanti Anda dalam tempo 5,5 tahun mencapai unconscious competence, mencapai kejeniusan. Oke, selamat mencoba. Sampai ketemu pada platform digital yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.